Bicara tentang tanah Samawa, sangat banyak sekali destinasi bahkan kearifan lokal daerah ini yang jarang diketahui orang banyak. Salah satunya kain tenun khas Samawa atau Sumbawa. Salah satu pengrajin kain tenun di Sumbawa berada di Desa Poto, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa. Hasil tenun ikat khas Samawa yang pertama disebut dengan kere abad. Pada dasarnya, pembuatan kere abad hampir sama dengan pembuatan kain tenun pada umumnya, yaitu dengan cara disesek. Untuk pembuatan motif pada kere abad dilakukan di luar atau tidak saat dalam proses penenunan. Waktu yang dibutuhkan oleh para penenun untuk membuat sebuah kain tenun dibutuhkan kurang lebih 1 bulan. Yah, waktu yang cukup lama. Dikarenakan pekerjaan yang tidak kontinu dan bukan pekerjaan utama para penenun, sehingga pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, ada yang disebut dengan kere alang. Kere alang merupakan salah satu jenis tenunan khas Samawa yang memiliki corak dan motif yang bermacam-macam. Kere alang berupa kain songket berbahan dasar benang katun yang disongket benang emas ataupun perak. Bagian-bagian ini adalah proses sebelum menenun kere alang. Yang pertama, ada yang disebut dengan sisir, golong, dan tolang guling. Dua, benang rayon dan kertas. Yang ketiga disebut dengan pelangkan. Dan yang keempat, perani. Perani yaitu proses lilitan benang dari pelangkan tadi yang diputar sesuai dengan bentuk dan warna yang diinginkan. Jika pelanggan ingin sedikit bentuk dan warna, maka putarannya pun sedikit. Begitu pula sebaliknya. Nah, seusai benang-benang tadi diputar pada alat yang disebut dengan perani, lalu penenun memasukkan satu persatu utas benang ke dalam sisir menggunakan duri landak. Bambu kecil di dalam benang disebut dengan golong, sedangkan kayu kecil itu disebut dengan tolang guling. Pada dasarnya, proses pembuatan kere alang hampir sama dengan proses pembuatan kere abad. Proses yang pertama yaitu memintal benang. Yang kedua, marani atau sebuah proses untuk membuat bentangan alat-alat itu masuk. Di dalam proses marani, ada yang disebut dengan sisir, tolang guling, bolong, dan lain-lain. Setelah kita melakukan proses marani, ada proses yang disebut bagulung. Setelah proses bagulung, yaitu proses menenun. Jadi,
Semua alat-alat yang sudah tertata rapi tadi pada saat marane itu sudah berfungsi semua pada saat menenun.